Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haja Frida Yunita SKM MKes, salah satu dosen tetap Yayasan Mubarakah di Kampus Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dalam unjuk tridharma perguruan tinggi PDD UPKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan teknik pengajaran, delivery, interaction, dan assessment. Pada teknik delivery, ada beberapa strategi yang saya gunakan dalam penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama, teknik presentasi. Saya menyampaikan materi kepada mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab. Strategi yang kedua yaitu diskusi. Saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian membagi topik yang telah disepakati, kemudian hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas dan menjadi bahan diskusi bersama. Selanjutnya, pada teknik pengajaran interaction. Pertama, saya menjelaskan materi pembelajaran yang saya gunakan antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk selalu aktif berpartisipasi di dalam kelas, seperti bertanya dan mengemukakan isu-isu yang sedang dibahas di dalam kelas. Cara yang kedua, dengan menggunakan media WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar jam pelajaran atau di luar kelas. Pada asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memberikan penilaian. Pada awal perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan dan RPS yang sudah disepakati bersama. Mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan adalah mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 4 SKS. Pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali dengan pembagian 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mutu layanan kebidanan dan kebijakan kesehatan, melaksanakan standar mutu pelayanan kebidanan, mengetahui indikator mutu pelayanan kebidanan, memonitor pencapaian hasil kerja dalam pelayanan kebidanan, memahami berbagai metode peningkatan mutu pelayanan kebidanan, mampu mengelola masalah kesehatan tingkat pelayanan kesehatan primer, serta memahami kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi teknis dan prosedural dalam pekerjaannya. Ketiga, pengetahuan faktual tentang hukum peraturan perundang-undangan dalam praktek kebidanan. Dan CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan seperti pengertian dari berbagai pendapat, batasan mutu, dan komponen mutu. Mahasiswa mampu melaksanakan standar mutu pelayanan kebidanan. Mahasiswa mampu menjelaskan indikator mutu pelayanan kebidanan. Mahasiswa mampu memonitor pencapaian mutu hasil kerja dalam pelayanan kebidanan. Mahasiswa mampu memahami berbagai metode peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Mahasiswa mampu mengelola masalah pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer, dan mahasiswa memahami kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Selanjutnya, pokok pembahasan dalam mata kuliah Mutu Pelayanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan ini adalah yang pertama, pendahuluan konsep dasar mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan, standar mutu, indikator mutu, pencapaian mutu hasil kerja dalam pelayanan kebidanan, metode peningkatan mutu, masalah pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan primer, dan kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Dalam mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian yang saya nilai di mahasiswa. Yang pertama adalah kehadiran sebanyak 15%, kemudian tugas individu sebanyak 10%, tugas kelompok sebanyak 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat ya? Sehat. Siap untuk kuliah? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan di kelas hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian di masa mendatang. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mengabsen dulu ya? Absensi dulu. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, jadi absensinya aman. Ibu tidak absen lagi karena hadir semua. Bagaimana kalau kita masuk ke materi selanjutnya? Oke, hari ini kita belajar mutu ya. Pertemuan keempat. Ada yang ingat pertemuan yang lalu? Mengenai indikator mutu pelayanan kesehatan, standar penampilan minimal, disiplin dalam SPK yang terbagi menjadi standar 1 sampai dengan standar 8, standar outcome, kepuasan pelanggan, efisiensi dan efektivitas, dan meningkatkan kinerja bidang. Oke, terima kasih Isma. Jadi kemarin itu kita belajar indikator mutu pelayanan kebijakan. Ibu mau bertanya kembali supaya refresh ya. Cara meningkatkan kinerja bidang seperti apa sih? Oke, silakan Gina. Yaitu yang pertama meningkatkan pendidikan dan pelatihan dari seorang bidan, yang kedua meningkatkan potensi dan keterampilannya, yang ketiga meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesinya sendiri. Oke, baiklah Ibu anggap yang materi kemarin Anda semua bisa memahami, dan selanjutnya kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu materi penilaian mutu berdasarkan konsep PDCA. Ada yang pernah dengar konsep PDCA? Belum? Oke. Konsep PDCA pertama kali diperkenalkan oleh Walter Stewart tahun 1930 yang disebut juga dengan Stewart Cycle. Metode ini dipopulerkan oleh Edward Deming yang sering dianggap sebagai bapak pengendali kualitas modern, sehingga juga disebut sebagai siklus Deming. Yang pertama kali memperkenalkan adalah Stewart, tapi yang mempopulerkan adalah Deming. Oke. Selanjutnya, konsep PDCA ini adalah suatu proses pemecahan masalah interaktif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas yang dilakukan secara terus-menerus. PDCA merupakan bagian kegiatan yang terdiri dari perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja, dan perbaikan kerja yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, tidak putus. Tidak di P saja atau C saja atau sampai di PD, tidak CA-nya. Nah, ini dia konsep Deming Cycle. Untuk konsep PDCA berdasarkan siklus Deming. Pertama, plan, kemudian guru, kemudian action. Plan itu seperti apa? Plan, perencanaan. Plannya adalah membuat suatu perencanaan untuk menjabarkan cara penyelesaian masalah yang telah ditetapkan ke dalam unsur-unsur lengkap serta saling terkait dan terpadu. Plan, perencanaan. Di dalam perencanaan itu ada beberapa item yang harus terpenuhi untuk memperbaiki kualitas, memperbaiki mutu. Di plan seperti apa? Topik atau judul rencana, apa yang mau diperbaiki? Kasus apa yang menjadi masalah di suatu instansi kah, di puskesmas kah, di sekolah kah? Kemudian ada problem statement atau simulasi masalah mutu apa yang dihadapi. Contohnya di puskesmas adalah ANC. Kenapa ANC?
Ibu hamil jarang datang di puskesmas. Kita angkat satu ya, ANC di puskesmas. Topik judul rencananya adalah ANC di puskesmas. Kemudian simulasi masa lalu itu apa yang dihadapi? Kenapa ibu hamil? Kenapa ibu ANC? Kenapa pelayanan ANC? Ibunya jarang datang ke puskesmas. Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus lengkap dengan target yang ingin dicapai. Targetnya apa? Supaya ibu hamil datang ke puskesmas memeriksakan kehamilannya. Kegiatan yang dilakukan apa? Apa yang pertama dilakukan? Misalnya, supaya ibu hamil datang, kita bekerja sama dengan kader yang ada di desanya, yang ada di posyandunya, menyampaikan bahwa seluruh ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya di puskesmas atau pusat pelayanan atau datang ke posyandu. Supaya apa? Janinnya bisa terkontrol. Jangan sampai terakhir tidak pernah datang ke puskesmas, tidak ada pemeriksaan kasar sampai dan beberapa itu. Akhirnya apa? Bayinya terdeteksi gizi kurang atau bayinya tidak berkembang dengan baik. Kemudian organisasi dan susunan personalia. Siapa yang akan menjadi tim di dalam perbaikan mutu? Harus ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada tim perencana, ada tim SDM-nya. Kemudian biaya yang diperlukan. Berapa biayanya kalau mau memperbaiki ANC? Bergerak di bagian apa saja, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dibeli, apa yang perlu dikeluarkan untuk memperbaiki ANC. Kemudian tolak ukur keberhasilan yang dipergunakan, apakah perencanaan ini bisa tidak tercapai. Jangan sampai kita bikin rencana setinggi langit, baru setengah mati dicapai. Rencana setinggi langit, sedalam samudra tapi tidak bisa berenang. Ya? Jadi perencanaan itu harus bisa diukur, harus bisa dicapai. Jangan asal berencana saja. Itu di plan. Kedua yaitu do atau pelaksanaan. Tahap kedua itu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, jika melibatkan seluruh staf di luar anggota tim, maka perlu adanya koordinasi sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai sudah bikin tim, tapi tidak koordinasi dengan staf yang di luar timnya. Akhirnya apa? Seharusnya tidak bisa dilewatkan, nggak begitu. Ada surat persuratan atau ada yang mau diperbaiki, tapi tidak melibatkan orang lain, akhirnya tidak tahu. Sama. Contoh di sekitar kita, mau mengadakan maulid di kampus, anggota BM mau mengadakan maulid, tapi tidak menyampaikan kepada adik-adik di tingkat 1, tingkat 2 yang tidak masuk di BM. Akhirnya apa? Kasih gelar proposal, permintaan dana, akhirnya adik bilang, apa lagi? Tidak ada sosialisasi. Nah, begitu juga di tahap begini. Apabila pelaksanaan dilakukan oleh seluruh anggota, seluruh anggota tim, tapi ada juga anggota di luar tim yang tidak termasuk, harus ada koordinasi, jangan sampai miskomunikasi. Loket A pindah ke sini, tapi kebiasaan loket A misalnya ada di sebelah kiri, tapi untuk memperbaiki supaya lebih bagus dikasih pindah ke sebelah kanan, tapi tidak ada pemberitahuan. Otomatis orang yang datang tanpa mengetahui pasti ke loket sebelah kanan. Untuk mencapai kerjasama yang baik diperlukan keterampilan manajerial. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi, keterampilan motivasi, keterampilan memimpin, dan keterampilan pengarahan atau direction. Nah, ini ada yang ketiga, check atau pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Rencana yang telah dilakukan. Yang pertama apa tadi? Plan. Kemudian do. Nah, do-nya. Yang ketiganya check.
adalah pemeriksaan rutin kemajuan dan hasil yang telah dicapai dan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Untuk melihat sampai di mana ini perbaikannya, sampai di mana pelaksanaannya, apakah ada kemajuan atau tidak, apakah dananya sudah habis atau masih ada. Jangan sampai habis dananya, pekerjaannya tidak selesai. Apakah cara perbaikan masalah ini memerlukan perbaikan atau tidak? Efektif di plannya dari pertama harus begini, efektif. Kalau tidak bagus, tidak efektif atau kurang, ada revisi, diperbaiki di bagian mana, poin apa yang tidak terjalan atau kurang maksimal. Plan, do, check. Yang ketiganya apa? Action. Perbaikan atau tindak lanjut. Apabila ditemukan di ceknya bermasalah, diperbaiki. Yang mana mau diperbaiki, yang mana belum maksimal. Perbaikannya setelah itu dilakukan ke tahap keempat, yaitu perbaikan, action. Diperbaiki misalnya, itu hamilnya suka datang rame-rame kumpul bergosip, kita bikin kegiatan duduk-duduk gembira misalnya. Ibu hamilnya dipanggil, ibu hamilnya diajak, Bu, ayo kita duduk-duduk, ada kita bahas begini. Itu perbaikannya salah satu seperti itu. Kalau ada masalah di cek. Perbaikan action ada dua. Yang pertama standarisasi perubahan, yang kedua memonitor perubahan. Yang pertama standarisasi adalah pertimbangkan hal yang mana saja yang akan dilakukan. Kan tidak semua, misalnya 3 rencananya, ada 1 yang kurang maksimal, berarti yang 1 saja itu yang diperbaiki, yang 2 itu tetap berjalan sebagaimana semestinya. Kemudian revisi proses yang telah diperbaiki, komunikasikan kepada staf atau pelanggan supaya atas perubahan yang dilakukan. Lakukan latihan atau simulasi, mengembangkan rencana yang jelas, dokumentasi proyek. Kemudian action yang kedua adalah memonitor perubahan. Poin yang pertama adalah melakukan pengukuran dan pengendalian proses secara teratur. Kemudian yang kedua adalah cek kembali alat yang digunakan, apakah itu masih bisa layak dipakai atau sudah mau diganti. Materi yang kedua adalah melakukan penilaian mutu pelayanan kebidanan berdasarkan 3 teknik. Teknik yang pertama adalah observasi. Observasi itu kata lainnya adalah apa yang diamati? Sesuatu yang akan diteliti. Pertama, teknik observasi. Observasi adalah suatu proses yang berencana yang meliputi melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau situasi yang tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dilihat, diobservasi. Masalah tadi yang dapat apa? Masalah apa? Pelayanan. Jadi diobservasi apa yang salah, apa yang kurang. Yang mau dinilai apa? Jangan sampai kita cuma dengar, kurang pengunjung AMC-nya puskesmas A. Ternyata diobservasi, diamati, dilihat-lihat. Kok banyak? Apa yang salah, apa yang kurang? Tuh, diobservasi, dilihat. Kalau ada yang cerita, jangan langsung dipercaya. Kemudian, dalam pelaksanaan pengamatan langsung terhadap syarat, ada beberapa syarat untuk orang yang mengobservasi. Syarat pertama, harus mengerti apa yang akan diteliti atau apa yang akan dilihat. Jangan orang yang di bagian, jangan mau meneliti ANC, jangan mau melihat pelayanan ANC, tetapi yang menjadi petugasnya adalah bagian gizi, bukan bagiannya, bukan keahliannya. Yang harus
menjadi atau pengamatan adalah orang yang ahli di bidangnya. Jangan orang di gizi pergi melihat atau mengobservasi sebagian AMC. Kemudian yang kedua, low profile, tidak so pintar. Jangan merasa, saya sudah jago, jadi saya ditempatkan di situ. Saya sudah ahli. Ketiga, mempunyai latar belakang yang berhubungan dengan yang diteliti atau yang diobservasi. Seperti tadi Ibu sampaikan, harus sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, harus bersifat objektif, melihat, merasakan, jangan cuma mendengar. Harus melihat, oh ternyata betul, oh ternyata salah. Yang kedua ada teknik wawancara, teknik menilai mutu. Teknik kedua adalah wawancara. Wawancara adalah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di mana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari sasaran penelitian atau responden, atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut, wawancara dengan diskusi, tanya jawab, cek pemahaman. Tapi ada beberapa juga kekurangan kalau kita wawancara langsung di tempatnya. Kadang jawaban yang diterima itu baik-baik semua. Ya Bu, sini bersih. Karena kenapa? Dia takut memberikan keterangan yang benar karena dia di lingkungan. Biasa kita observasi, tanya-tanya ibunya, Ibu di sini petugasnya ramah tidak? Tapi kita wawancaranya di dekat petugas, otomatis jawabannya bagus. Tapi coba tidak ada intervensi dari petugas, kita berdua face to face berhadapan dulu bagaimana pelayanan AMC di bisnis ini atau di buah. Oh, ibu bidan atau adek di sini itu pelayanannya sebenarnya bagus, cuma kadang dokternya lama datang, kami menunggu lama, kadang tidak tersedia tempat duduk. Karena sebegitu toh, tapi kalau ada petugasnya, oh iya Bu, bagus sama di sini. Jadi ada beberapa kekurangan dan kelebihannya wawancara. Kemudian teknik yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi sebuah tulisan yang memuat informasi. Biasanya dokumen ditulis di kertas dan informasinya ditulis memakai tinta, baik memakai tangan ataupun memakai media elektronik. Melihat kelengkapan dokumen, rekam medik, register dan buku catatan. Otomatis kalau kita mau menilai, pasti mencari data. Salah satu sumber datanya adalah dari teknik dokumentasi. Anda juga turun praktek di rumah sakit, pasti ada dokumentasi ya, pencatatan laporan, askep-askepnya dicatat, setiap masuk per sesi, setiap jam dinas ada laporannya dicatat. Itu namanya dokumentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan. Sudra. Pertanyaan saya, mengapa konsep PDCA itu selalu berkesinambungan? Oke, kenapa konsep PDCA selalu berkesinambungan? Ada yang mau coba-coba jawab dulu? Oke, tidak. Karena dibaca sebagai siklus yang terus berulang. Setiap siklus PDCA didasarkan pada hasil sebelumnya, memungkinkan organisasi terus berjalan, beradaptasi dan berproses dari waktu ke waktu. Oke, siklus PDCA kan dia kayak dom, tidak terputus, tidak diplan, teduh, kemudian berhenti. Tapi plan, do, check, action. Sudah didapat perencanaannya, didapat masalahnya, kemudian mau diapakan, kemudian lanjut ke tahap do, dilaksanakan. Setelah pelaksanaannya dicek kembali, apakah ada yang salah, apakah ada kekurangan, apa yang tidak maksimal, kemudian di action. Action apa? Perbaikan yang tersangkut di check. Begitupun seterusnya. Tidak berhenti di action setelah bagus, ini sudah berhenti. Tidak, akan otomatis berkesinambungan, terus menerus ada perbaikan. Ada yang lain? Contoh, ada kan kuliah di kebidanan. Ada yang namanya ujian OSK. Ada
setiap mau keluar praktek ada ujian, ya. Ujian pertama ternyata, oh nilai saya tidak memuaskan. P-nya apa? Oh di bagian pemasangan kateter saya mendapat nilai 10. Oh jadi masalahnya adalah pada saat ujian nilai saya 70. Apa yang harus saya lakukan? Apa itu? Oh di kateter. Oh saya tidak lancar dalam pemasangan kateter. Saya tidak berkomunikasi baik dengan pasien yang akan saya pasang, akan saya tindak. Oke, kita sudah dapat masalahnya. Plannya apa? Saya belajar lebih giat untuk materi tersebut atau masalah tersebut. Masalah pemasangan kateter. Lebih ramah lagi kepada pasien saya. Kemudian setelah beberapa saat kita masuk ke ujian, misalnya ada ujian pengulangan lagi. Pada saat pemasangan kateter kita sudah lancar ya. Cek. Setelah itu keluar lagi nilai. Kita berpikir, oh saya sudah belajar keras, saya sudah ini, tapi kenapa nilainya cuma bertambah sedikit? Saya sudah lancar memasak. Oh ternyata tidak memakai APD yang lengkap. Ada lagi satu masalahnya, apa? Lupa pakai sarung tangannya. Akhirnya nilainya ya. Oh ya, otomatis pada saat selanjutnya yang harus saya tekankan adalah, yang harus saya ingat, saya harus pasang di kepala adalah pemasangan APD, kemudian memperlancar keterampilan saya, ramah dan sopan kepada pasien saya. Oke, ceknya di situ. Actionnya apa? Pada saat keluar praktek di rumah sakit di puskesmas mendapat pasien pemasangan kateter, adik-adik atau anda semua sudah mahir, sudah ahli, tidak berhutang lagi, sopan atau ramah terhadap pasiennya. Apakah setelah sampai itu berhenti? Tidak. Semakin kita bekerja, semakin ada beberapa kendala. Diperbaiki lagi, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Oh kalau sudah bagus, dipertahankan. Kalau sudah bagus di sini, dipertahankan. Sehingga mutu atau kualitas kita sebagai seorang bidan, mahasiswa kebidanan yang akan keluar menjadi seorang bidan, bisa nomor 1. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Misalnya pada saat di luar ada dijumpai kasus-kasus atau apa, silakan komunikasikan via WhatsApp ya. Kita bisa diskusi di situ, membahas apa saja yang menjadi fenomena. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dalam kelas mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.